warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang masuk kepada pertemuan keempat, yaitu kita akan mempelajari transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi lancar hendaknya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan kita akan membaca surat Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Fiska. Kemana Fiska? Lagi, Bu. Sakit. Berarti yang hadir siapanya yang hadir? Ica hadir ya? Damai? Hadir, Bu. Berarti satu orang yang tidak hadir, Fiska. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang rotasi. Nah, sebelum kita sudah belajar yaitu tentang translasi. Nah, apa kemarin itu translasi? Nah, coba lihat tentang kemarin. Apa itu translasi? Translasi itu adalah pergeseran. Ya, pergeseran. Contohnya kita berada pada titik awal, kemudian kita melangkah ke kanan selangkah, berarti ada apa? Pergeseran. Nah, lanjut. Tadi kita untuk pembelajaran ini yaitu tentang menjelaskan apa yang dimaksud dengan rotasi. Nah, yang kedua yaitu menyelesaikan bangun datar dengan rotasi terhadap titik pusatnya adalah 0,0 dan sudut derajat. Nah, indikatornya yaitu menjelaskan transformasi geometri yaitu rotasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan agar peserta didik dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan transformasi geometri rotasi. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan derajat, itu sudut kanan derajat. Nah, menurut Anda semua, apa itu yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu transformasi. Nah, Ibu akan mengulang. Transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, kalau transformasi geometri yaitu suatu perubahan posisi, berarti posisi bendanya akan berubah dari titik awal menuju titik yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3 dalam
dengan caranya berputar, berarti akan melewati setiap sudut. Ada sudut yang kita pelajari sekarang itu sudut istimewa, yaitu ada 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360. Nah, berputaran yaitu artinya perubahan objek, berarti perubahan kedudukan. Perubahan kedudukan objek dengan cara berputar. Nah, contohnya ini adalah suatu segitiga. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh koordinat ini, apa itu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perputaran? Misalkan Anda bayangkan suatu jam, berarti jam itu berputar ke arah kanan, ya nak, dan dia memiliki titik pusatnya, betul? Berarti titik yang di tengahnya itu adalah titik pusatnya. Selanjutnya, apakah Anda pernah naik komedi putar? Nggak tahu. Komedi putar itu kayak kita naik kepada baling-baling, jadi kan diputar. Berarti kan posisi kita ada yang di bawah, kemudian ada lagi yang di atas, yang digerakkan oleh orangnya nanti, kan dia pakai mesin itu. Nah, selanjutnya sudut yang kita pelajari yaitu sudut istimewa. Ada rotasi sudut istimewa, ada itu 90 derajat, kemudian ada 180, ada 270 dan 360. Nah, kemudian untuk arah rotasinya, jika arah rotasinya berlawanan, arah rotasi berarti arah perputarannya. Arah rotasi berlawanan arah jarum jam, jadi tandanya akan menjadi positif, berarti bergerak ke kiri. Nah, jika arah rotasinya searah jarum jam, maka rotasinya negatif. Nah, selanjutnya titik pusat untuk yang kita pelajari sekarang itu titik asalnya itu O 0,0. Nah, di sini ada sebuah titik koordinat. Ini adalah sumbu X, kemudian ada di atas ini adalah sumbu Y. Nah, yang pertama ada sebuah segitiga. Berarti yang sudut ini adalah sudut 90 derajat. Kemudian di sini 180. Di sini 270 dan di sini 360. Apakah benda ini berputar? Jadi dia berdiri, kemudian diputar ke arah 180 derajat. Kemudian diputar lagi ke bawah dengan arahnya 270 derajat dan berputar lagi dengan arah 360. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sudut-sudut rotasi. Nah, di dalam rotasi ini kita akan bertemu itu ada titik X, Y dengan perputaran 90, 180 dan 270, kemudian 360. Coba dilihat bukunya. Ada di sana rotasi. Rotasi.
rotasi ini, jika dia searah jarum jam maka tandanya menjadi negatif. Kemudian dia memiliki titik asal atau titik pusat. Titik pusatnya yang kita pelajari sekarang adalah 0,0. Berarti berada di tengah-tengah. Nah, kita singgung lagi. Itu yang kita pelajari ini adalah pusat. Nah, kemudian kita masuk kepada rumus. Dan rumusnya yang pertama, yaitu jika sudut rotasinya pertama, sudut rotasi 90 derajat atau ini 270 derajat, maka titik X, akan menjadi, yaitu kita balik dan titik yang di depannya adalah negatif. Berarti yang X, Y itu kita balik menjadi Y, X, dan titik yang di depannya menjadi negatif. Nah, yang kedua itu sudut rotasinya 180 derajat atau sama juga dengan min 180. Ini menjadi titik X, Y. Ini titik pusatnya, ini pada titik pusat 0 akan menjadi ini aksinya, perputarannya menjadi berarti tandanya aja jangan berubah, keduanya akan dikasih tanda yaitu negatif. Titik X nya juga negatif dan titik Y nya juga negatif. Lanjut yang ketiga, yaitu sudut rotasinya 270 atau sama dengan min 90 derajat. Lawan dengan X, Y. Nah, diputar, ini titik pusatnya adalah 0 titik. Nah, kemudian hasil perputarannya ini menjadi ini kena X. Nah, kita balik juga, kemudian yang kita kasih negatif yaitu yang di belakang. Berarti yang di belakang adalah X. Nah, kita lanjut yang keempat. Jika sudut rotasinya 360 atau ini 360, maka jarak itu pasti akan sama. Yaitu titik X, Y diputar dengan sudut 360 atau sudut min 360. Berarti dia kembali kepada asalnya karena sudah kita putar dengan 360. Awalnya di sini berarti kan 90.
360 putarannya. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal. Contoh soalnya itu sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dengan pusat satunya 0,0. Koordinat titik Nah, kita masuk kepada contoh soal. Caranya saya. Nah, di sini aksen adalah bayangan titik 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah. Jika berlawanan arah jarum jam tadi, berarti tandanya positif. Berarti di sini sudutnya adalah plus 90 derajat. Ya. Nah, jika dia plus 90 derajat, mana rumus yang akan kita pakai? Berarti rumus yang pertama, yaitu jika titik A X, Y diputar dengan titik pusatnya 0 dan sudutnya positif 90 derajat, maka hasil perputarannya nanti akan menjadi min X min Y, X min Y, X. Nah, kita lanjutkan. Nah, berapa titik X-nya? Berarti di sini ada titik X, ini ada titik Y. Nah, berapa titik X-nya? Titik X-nya adalah 3. Nah, kemudian titik Y-nya 5. Kemudian diputar dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya positif 90 derajat. Nah, rumusnya tadi yaitu kita balik. Berarti awalnya X, Y menjadi Y, X dan titik yang di depannya berubah tanda menjadi negatif. Nah, apa di sini? Jadi awalnya kita balik menjadi 5,3. Kemudian yang berubah tanda yaitu yang di depan. Hasilnya min 5,3. Nah, paham sampai di situ? Nah, lanjut lagi. Contoh yang kedua. Jika sudut titik A 3,2 adalah hasil rotasi adalah
Maka di sini apa yang diketahuinya? Nah, di sini apa yang diketahui? Yaitu ada titik X. Nah, titik ini 3 ada titik X, kemudian ini 2 adalah titik Y. Nah, karena rotasinya 180, manakah rumus yang kita pakai? Yaitu rumus yang kedua. Nah, yang kedua. Jadi hasilnya nanti tandanya keduanya berubah, ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya awalnya yaitu X, Y, pusatnya 0,0 dan sudutnya 180. Nah, hasil perputarannya nanti menjadi negatif X, negatif Y. Nah, kita masukkan titiknya. Titik awalnya berapa? 3. Itu 3,2. Nah, diputar dengan pusat 0,0 dan sudut 180. Nah, yaitu adalah ini adalah min X, berarti kita bikin min X-nya berapa? 3. X-nya 3, berarti di sini 3. Kemudian Y-nya di sini kan min. Nah, untuk titik Y pada titik asalnya ada min 2. Kemudian karena negatif bertemu negatif, berarti hasilnya menjadi positif. Ya, positif. Maka hasil dari perputarannya menjadi min 3, plus 2. Nah, paham sampai di situ? Nah, lanjut lagi contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang terakhir. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan sebuah latihan. Yaitu bayang titiknya, berarti titik A. Titik A sama dengan 2,6. Kemudian rotasinya 90. Berarti sudutnya 90 searah jarum jam. Nah, kemudian dilanjutkan, berarti dilanjutkan pencerminan terhadap suhu X. Nah, berarti di sini ada dua penyelesaian nanti. Yang pertama titik A 2,6, kemudian diputar dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Nah, jika dia searah jarum jam, berarti tandanya menjadi negatif. Nah, untuk negatif sudut negatifnya min 90 itu sama dengan sudut rotasinya adalah 270. Nah, kita lakukan penyelesaian dulu. Penyelesaian. Di sini ada dua nanti penyelesaiannya. Nanti yang terakhir nanti ada beraksen. Nah, lanjut. Rumusnya yaitu X, Y diputar, berarti karena sudutnya searah, berarti dia min 90 derajat atau 270 derajat. Nah, kita ambil saja sudutnya 270 karena itu yang positif, berarti sama-sama nanti hasilnya. Jika sudutnya min 90 atau 270, berarti itu akan sama hasil perputarannya nanti. Nah, hasil perputarannya yaitu Y, min X.
Ya, kita masukkan, kita merumus. Awal titiknya berapa? 2, negatif 6 diputar pada pusat 0,0 dan sudut 270 atau negatif 90. Hasilnya nanti menjadi, nah kita balik juga, kita balik titik awalnya, kemudian titik yang di belakang itu berubah tanda menjadi negatif. Nah kita balik dulu, ini min 6,2. Kemudian mana yang berubah tanda? 2. Nah 2 menjadi negatif 2. Itu adalah penyelesaian yang pertama. Ini aksen. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Nah apa rumusnya kemarin? Jika pencerminannya terhadap sumbu X, nah yaitu jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, Y. Ya, X, Y. Nah kita lanjutkan. Tadi setelah diputar negatif 90 derajat atau 270, hasil perputarannya adalah min 6, min 2. Berarti titiknya di sini min 6, min 2. Nah, kita lanjutkan, kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka A double aksennya nanti menjadi min 6, kemudian negatif 2. Nah, min 2. Ya. Karena min bertemu min berubah menjadi positif. Nah, positif. Maka hasil akhirnya atau A double aksen menjadi min 6, plus 2. Nah, kamu sampai di situ? Paham. Nah, dan kita lanjut untuk latihannya. Nah, silakan. Anda catat. Ini sudah tidak ini? Sudah. Lanjut kepada soal latihan. Soalnya cuma 4 saja. Nah, bikin aja yang diketahui. Berarti titiknya 5,4 selama 1 itu untuk latihan. Titik 5,4. Nah, berarti rotasinya sejauh 90 derajat. 90 derajat. Nah, jika positif 90 derajat, berarti itu berlawanan arah jarum jam atau searah? Ya, berlawanan jarum jam. Dengan pusat rotasinya itu berada di titik pangkal. Kalau di titik pangkal, berarti pusatnya berapa? 0,0. Ya, 0,0. Nah, pertama titiknya 5,4, kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, dengan titik pusatnya 0,0. Nah, lanjut soal yang kedua dulu. Soal yang kedua itu yaitu jika titik P-nya, titik P 3,4, nah diputar 90 derajat dengan searah jarum jam. Sudah searah jarum jam. Kemudian jika titik Q min 4,7 diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, berarti yang ditentukan nanti perputaran dari titik
P aksennya dan I aksen. Berarti dua nanti. Ada titik P dan ada titik I. Nah, soal yang ketiga. Jika titik A 2,5, pusatnya 0,0, titik A-nya 2,5, kemudian titik pusatnya 0,0 dan sudutnya 180. Jika positif 180 berarti semua juga hasilnya nanti dengan negatif 180. Berarti rumusnya kedua nanti dipakai. Nah, maka koordinat titik A-nya berarti titik A aksen. Berarti hasil dari rotasinya nanti. Nah, lanjut soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini, jika P-nya min 4,5, kemudian sudutnya 270 dengan pusat 0,0. Jadi kalau 270 berarti dia positif, sama dengan sudut negatif. Nah, ya, negatif 90. Maka koordinat titik P-nya nanti berapa? Nah, silakan lanjutkan. Berapa sudutnya dan rumus apa yang dipakai untuk penyelesaian setiap soal ini.
Selesai. Nah, berapa soal nomor 1? Berapa sen? 4,5. Yang kedua, yang sudut P-nya berapa? Negatif 4, negatif 3. Nah, untuk titik Q-nya berapa? Negatif berapa? Nanti diputar dengan sudut negatif 90. Berarti awal titiknya S, Y diputar dengan sudutnya negatif 90 derajat atau sama dengan 270. Ya. Maka hasil perputarannya nanti menjadi Y, min X. Berarti kita balik dulu. Kemudian titik yang di belakangnya berubah tanda menjadi negatif. Awalnya min 4, min 7, kemudian kita balik menjadi min 7, min 4. Berarti yang min 4 ini berubah tanda karena negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Berarti min 7, 4,4. Lanjut soal nomor 3. Hasilnya negatif 2, negatif 5. Nah, yang keempat 5,4. Kalau titiknya berapa? Negatif 4,5. Nah, negatif 4,5 berarti sudut alfanya berapa? 270. Ya, berarti pada rumus yang ketiga. Berarti kita balik dahulu. Kemudian tandanya berubah yang di belakang. Nah, jika kita balik berarti berubah menjadi 5,4. Ya, berarti yang di belakang, titik yang belakangnya berubah tanda. Berarti karena negatif bertemu negatif, hasilnya positif, maka hasilnya 5,4. Berarti sudah paham semuanya. Nah, ibu akan kasih tugas di rumah, yaitu ada sekitar 4 soal di buku paket matematika halaman 165, nomor 1, 2, 3, 4. Nanti dipilih ada soalnya. Sudah, berarti sudah paham semuanya. Nah, ibu akan menyimpulkan, berarti rotasi itu adalah perputaran. Nah, perputarannya itu apanya yang diputar? Berarti bendanya. Berarti dengan kedudukan. Berarti itu ada titik pusatnya nanti ya. Ada titik pusatnya. Berarti dia akan berputar dari asal mulanya, kemudian berputar kepada tempat yang lain. Ya. Nah, jika nanti rotasinya berlawanan arah jarum jam, berarti tandanya positif. Ya, kemudian dikasih arah jarum jam, nah, tandanya negatif dengan titik pusatnya 0,0. Nah, sudut rotasinya itu ada 4 yang kita pelajari. Ada sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360. Nah, untuk rumus yang pertama, sudut rotasinya 90 derajat atau negatif 270. Jika titik awalnya X, Y diputar dengan pusat 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat, maka hasil perputarannya menjadi negatif Y, X. Berarti awalnya kita balik titiknya itu, kemudian titik yang di depan berubah tanda. Nah, lanjut yang kedua, rumus kedua, yaitu pada titik X, Y dengan sudut rotasinya 180 derajat atau negatif 180. Maka hasil perputarannya menjadi negatif X, negatif Y. Berarti tanda keduanya berubah. Nah, untuk yang ketiga, rumus ketiga, sudut rotasinya 270 dan atau negatif 90 derajat. Hasilnya nanti kita
ganda. Nah, untuk yang keempat, sudut rotasinya 360 atau negatif 360. Berarti sama-sama hasil nantikannya dia kembali ke posisi semula atau posisi awalnya. Nah, berarti sudah kita pelajari tentang rotasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada dilatasi. Nah, dilatasi itu apa? Nah, misalnya itu mempunyai satu benda itu segitiga. Jadi asal mulanya segitiga itu kecil, kemudian berubah menjadi besar. Berarti itu adalah terjadi perbesaran. Perbesaran berarti nantinya ada menjadi perkalian. Awal mulanya titiknya menjadi 2, awal mulanya 2, nanti akan berubah menjadi 4. Nah, berarti berapa kali perkaliannya itu? Ada 2 kali. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya.